Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara jemaah Jumat rahimahullah, marilah dengan keimanan yang ada pada diri kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya dan setulus-tulusnya, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkan semua urusan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taha ayat 4 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, alhamdulillah kita kemarin berada dalam bulan yaitu besar, berada dalam bulan Dzulhijjah, bulan yang termasuk salah satunya bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang istimewa menurut syar'i. Di antaranya bulan-bulan yang diistimewakan, yang dimuliakan, yaitu bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, dan di antaranya termasuk sebentar lagi, mungkin nanti malam kita akan memasuki yaitu bulan yang termasuk diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Muharram. Jemaah Jumat rahimahullah, kita sebagai manusia tidak mempunyai yaitu kewenangan, otoritas untuk menentukan bulan yang baik, bulan yang sial, bulan yang buruk. Juga tidak mempunyai otoritas kewenangan untuk menentukan hari sial, hari baik, dan lain sebagainya. Misalnya kita punya keyakinan hari Selasa itu meninggalnya kakek kita, atau mungkin meninggalnya bapak kita, dan lain sebagainya. Terus kita punya keyakinan kalau kita mau bepergian, itu kita beranggapan itu adalah hari sial. Itulah karena tidak ada dasar hukumnya seperti itu, kita tidak dibenarkan. Jemaah Jumat rahimahullah, kalau kemarin di bulan Dzulhijjah, bulan besar itu, kita pada tahun 1440 Hijriah, insya Allah kita akan memasuki tahun Hijriah 1445. Jemaah sekalian, tahun Hijriah itu diawali yaitu dari kekhalifahan yang kedua,
yaitu Umar bin Khattab. Jamaah sekalian, kita sudah banyak yang paham dan sudah banyak yang tahu bahwasanya pada zaman Rasulullah masih sugeng itu belum ada penanggalan Islam. Jadi kalau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ketika menjadi seorang pemimpin di Madinatul Munawwarah, dalam surat menyurat juga belum memakai penanggalan Islam. Sejak kepemimpinan yang kedua, kekhalifahan yang pertama Abu Bakar juga belum. Baru setelah kepemimpinan Umar bin Khattab, banyak sahabat-sahabat pada waktu itu mengusulkan untuk yaitu membuat penanggalan Islam. Ada yang usul dimulai dari yaitu wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang usul dimulai dari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhirnya usulan-usulan itu hanya masuk dalam pertimbangan Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya hijrah, yaitu hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya yang dijadikan yaitu tonggak dasar untuk menjadikan penanggalan Islam. Karena hijrah dalam sejarah Islam adalah peristiwa yang menyentuh, yang sangat penting, bukan hanya bagi kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi juga bagi pertumbuhan dan perkembangan agama Islam pada zaman dahulu hingga sekarang ini. Peristiwa itu adalah hijratul Rasul dari Makkah ke kota Madinah al-Munawwarah. Betapa pentingnya peristiwa ini hingga diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Hadirin sidang Jumat Rahimahullah, dalam catatan sejarah tentang peristiwa hijrah telah terjadi pada zaman Rasul-Rasul seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama seluruh umat Islam adalah dari Mekah ke Madinah ini mengandung pengertian keluar dari Darul Harb, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Muslim, pindah dari suatu negeri yang dilanda perang ke negeri yang aman. Nabi Muhammad bersabda tentang hakikat seorang Muslim dan seorang yang hijrah. Hakikat seorang Muslim adalah seorang yang dapat menjaga lidah dan tangannya demi keselamatan orang lain. Sedang seorang yang hijrah pada hakikatnya adalah seorang yang dapat menjaga diri dari semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i. Jamaah Jumat Rahimahullah, latar belakang penetapan bulan Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab mengandung tujuan bahwa
tahun Hijriah adalah tegaknya kebenaran dan hancurnya kebatilan. Maka ditetapkan awal hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh umat Islam dari Mekah ke Madinah menjadi tahun baru Islam. Karena jemaat sekalian, kalau mungkin kebanyakan saudara-saudara kita atau mungkin masih ada yang malam 1 Syuro atau malam 1 Muharram itu hari yang sakral, hari yang siap, hari yang menakutkan, itu tidak ada dasar hukumnya. Pada tanggal 1 Muharram atau 1 Syuro itu yang biasa-biasa saja, tidak ada peristiwa apa-apa. Yang ada itu malah tanggal 10-nya. Pada tanggal 10 itu termasuk yaitu nabi-nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendapatkan yaitu pertolongan. Misalnya Nabi Nuh selamat dari kejaran yaitu Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, itu juga pada tanggal 10 Asyura itu selamat. Akhirnya tentara Fir'aun dan bala tentaranya yaitu dia tenggelam di dalam laut, itu tanggal 10 Asyura. Termasuk yaitu Nabi Yunus yang dicelam oleh ikan besar, akhirnya dimuntahkan tidak di tengah laut tapi di pinggir pantai, selamat juga tanggal 10 Syuro dan lain sebagainya. Termasuk juga orang yang sabar, orang kaya raya, nabi yang kaya raya, sabar, taat, selalu patuh. Akhirnya setan diskusi dengan Allah, ya Allah, bisa aja karena itu nabi kaya raya semuanya sudah tercukupi, makanya dia taat, selalu taat menjalankan perintah. Coba saja kalau dia melarang, tidak punya kekayaan dan sakit-sakitan. Akhirnya Nabi Ayub itu dicoba sakit-sakitan sampai bertahun-tahun, sampai harta bendanya ludes, sampai istrinya juga istrinya itu tidak mengurusi, keluarganya tidak mengurusi, sampai diisolasi, diasingkan. Namun bagaimana Nabi Ayub akhirnya lulus dengan kesabarannya, tetap dia iman dan takwa, yakin betul akan pertolongan Allah. Akhirnya tanggal 10 Asyura itu juga datang pertolongan Allah, yaitu Nabi Ayub selamat dan penyakitnya itu dan segar bugar kembali seperti sedia kala, malah melebihi segar bugar. Namun pertolongan itu tetap ada medianya, tidak ada pertolongan hanya mungkin kita duduk manis di pojok-pojok masjid, tetap ada pertolongan. Antara tanggal 1 sampai 10 itu kalau mungkin ada yang mendapatkan kesulitan, tetap kita pasrah diri, tawakal, mohon kepada Allah. Insya Allah tanggal 10-nya itu kalau mendapatkan pertolongan itu berarti sukses. Kalau tidak mendapatkan pertolongan ya berarti mungkin Al-Fatihah kita dipertanyakan. Kadang-kadang orang Jawa yang masih mungkin meyakini dukun-dukun, takayun, beta-beta, pas tanggal 1 Syuro itu kalau kita mungkin datang ke tempat-tempat keramat dengan menyalahi aturan-aturan dan lain sebagainya, hukum, nah itu akhirnya setan akan senang, setan akan punya kekuatan. Kalau banyak umat Islam ini yang menganggap hari-hari tertentu itu keramat sakral yang tidak ada tuntunannya, itu ya setan akan senang. Akhirnya juga
setan senang bergonjol-gonjol, akan terjadi hal-hal yang seperti itu, akhirnya diyakini. Setan itu kan bisa bisa menyerupai apa saja, mau apa saja bisa lah, karena setan. Mungkin setan pun mengangkat kita saja terbang bisa. Seperti pas waktu Nabi Sulaiman itu, siapa yang bisa memindahkan kerajaannya singgasananya Bilqis? Saya, cuman saat ke depan sampai. Nah, itulah jin, itulah setan. Jadi kita tidak kaget kalau mungkin ada orang yang bisa terbang. Nah, itu kan diterbangkan. Yang menerbangkan kalau tidak. Kalau Allah tidak mungkin, maka tidak mungkin ya. Kalau itu tidak mungkin ya mesti jin, mesti setan. Ya, seperti itu. Jadi kita dalam menyongsong tahun baru ini tidak ada hari, tidak ada bulan kalau tidak ada ketetapannya, itu kita mensakralkan, kita menganggap hari baik. Yang ada ketentuannya yaitu kita yakin, seperti hari Jumat itu hari baik, itu ada syar'inya baik. Terus pas Ramadan itu hari baik, ada syar'inya, ada tuntunannya, itu kita yakin Ramadan itu hari baik. Kalau bulan Muharram itu baik, tapi tanggal satunya itu tidak ada ketentuannya kalau itu hari yang sial, hari yang baik. Jadi Muharramnya itu kita berbuat kebaikan, insya Allah akan memberi pahala berlipat ganda. Seperti bulan Zulhijjah kemarin, kalau kita berbuat kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, akan dinilai kebaikannya. Tapi kalau kebaikannya kita berbuat jelek, juga sebaliknya sanksi kita, dosa kita akan dilipat gandakan. Jadi kita sama sekali dilarang untuk menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri itu ya kita berbuat maksiat di bulan-bulan haram itu. Bulan haram ini ya bulan Muharram ini, termasuk bulan Dzulhijjah kemarin itu juga bulan haram. Itu. Oleh karena itu kita introspeksi. Di bulan-bulan kemarin itu, tahun-tahun kemarin 1443 itu apa-apa saja yang sudah kita kerjakan dan apa-apa saja yang belum kita kerjakan, kita introspeksi, kita muhasabah untuk meningkatkan diri, yaitu memperbanyak amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin. Masa hasilnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang dinilai itu kesungguhan kita, keseriusan kita, proses kita dalam menuju yaitu maridhatillah, keridhaan Allah dalam menggapai yaitu la'alakum tattaqun, yaitu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling baik di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang baik menyongsong tahun baru ini, tahun baru Islam ini ya bunyi malamnya ya biasa-biasa saja. Perbanyak sholat ya baik, banyak istighfar, introspeksi baik. Kalau mungkin ke tempat-tempat keramat-keramat ya mungkin malah berkah dan sebagainya, ya itu saya sangat tidak mengharapkan untuk jangan seperti itu, karena itu termasuk musyrik dan sudah punya keyakinan dan lain sebagainya seperti itu. Kita yang sudah sering ngaji, yang sudah banyak pengetahuan, yang kita upayakan biasa saja di rumah saja, kumpul keluarga, yang makan-makan ya tidak berlebihan, sholat, zikir baik, jadi tidak usah mungkin sampai kungkum ke tempat-tempat keramat. Kalau mungkin di Klaten itu di Gunung Jabal Kat, Sunan Pangganalan dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu sekali lagi marilah di dalam penanggalan Islam, di dalam kalender Islam, insya Allah nanti setelah sholat maghrib kita sudah memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Mari kita banyak istighfar
Istighfar tidak, kalau menurut saya istighfar itu tidak mesti harus duduk di masjid terus diam saja, tidak. Mungkin sambil nyetir mobil istighfar dengan pelan-pelan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Sambil masak yang duduk astagfirullahaladzim. Dimanapun kita bisa istighfar sambil mengingat kesalahan kita apa, terus mohon maaf untuk nanti dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan datang kita dijaga kesehatan kita, iman dan takwa kita dijaga. Terus juga kita semakin lama tambah umur itu kita semakin berkualitas iman dan takwa kita.